Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Intan di Belajar SBK. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang gerak tari tradisional. Nah, kalau kita berbicara tentang gerak tari, berarti kita akan berbicara tentang seni tari. Ayo, ada yang tahu tidak seni tari itu apa? Seni tari adalah seni yang mempelajari tentang gerak tubuh yang berirama pada saat-saat tertentu. Kalau kalian perhatikan nih, tarian-tarian yang kalian tonton, entah itu di YouTube ataupun dimanapun kalian tontonnya, itu kan sesuai dengan irama musiknya, entah itu musik tradisional ataupun musik modern. Nah, itulah yang disebut dengan seni tari. Dalam sebuah seni tari, biasanya banyak sekali macam jenisnya, dari tari tunggal, berpasangan, berkelompok, dan lain sebagainya. Kalau tari tunggal berarti sendiri. Kalau misalnya tari berpasangan berarti berdua. Kalau tari berkelompok ya lebih dari 2 orang. Nah, unsur yang paling utama dari seni tari itu adalah gerakan. Kalau kalian nih melihat penampilan tapi nggak ada gerakan tubuhnya, cuma musik aja, apakah itu disebut seni tari? Tidak kan, itu lebih ke seni musik. Nah, itu yang membedakan seni tari dengan seni musik. Kalau seni musik iramanya saja, kalau tari ada tambahan gerakan tubuh yang dilakukan oleh penari tersebut. Gerak tari itu memiliki maksud dan tujuan tertentu, entah itu untuk mengungkapkan perasaan, maksud atau pikiran dari penari atau pencipta tarian tersebut. Nah, kalau kita belajar tentang seni tari, tidak sah nih kalau kita nggak belajar tentang unsur penting dalam seni tari. Itu ada 3, unsur tenaga, ruang, dan juga unsur waktu. Unsur tenaga itu adalah lemah atau kuatnya tenaga yang dikeluarkan atau kualitas gerakan yang dikeluarkan oleh sang penari, entah itu gerakannya penuh power atau dikurangi powernya. Kalau misalkan kita belajar tentang atau menari dengan tarian yang lemah lembut, itu kan tentunya ada tenaga yang harus dikurangi biar dinamikanya lebih indah. Tapi kalau misalnya kita gerakannya cepat, berarti kita butuh tenaga yang sangat full atau penuh untuk menciptakan kualitas gerakan yang sangat indah dan sesuai dengan tempo atau tujuan dari gerakan tari tersebut. Itu untuk unsur tenaga. Misalnya kalau misalnya kita narinya begini, kan itu tenaganya lebih di tengah-tengah ya, atau middle ya. Tapi kalau sekarang gitu kan, itu tenaganya lebih full power karena mengikuti tempo musik, irama, dan itu yang membedakan atau itu adalah unsur penting dari seni tari, yaitu tenaga. Kalau kalian nari, tapi tentunya kalau nari itu kalian butuh tenaga ya, jangan nggak pakai tenaga. Kalau nggak pakai tenaga justru semakin tidak terlihat tarian kalian, apakah itu menari ataupun malas-malasan. Nah, itu meskipun begitu, meskipun dalam tarian itu butuh tenaga, tetap kalian harus mengatur tempo atau kualitas tenaga kalian. Ya tadi, kalau misalkan gerakannya lemah lembut berarti tenaganya agak dikurangi sedikit. Tapi kalau misalkan gerakannya cepat ya, terus iramanya cepat, dan tujuan gerakannya adalah untuk menunjukkan ketegasan, berarti kalian harus menggunakan tenaga yang full power ya. Yang kedua adalah unsur ruang. Nah, unsur ruang dalam seni tari itu adalah terciptanya posisi penari, atau misalkan kalau tari tunggal kan berarti posisi penarinya seperti apa, entah menghadap ke penonton ataupun membelakangi penonton, kan itu menciptakan ruang dalam seni tarinya. Tapi kalau unsur ruang ini lebih terlihat ketika tarinya berpasangan atau berkelompok, karena masing-masing dalam tarian tersebut kan pasti menciptakan sebuah ruang atau blok, atau kalau bahasa Inggrisnya itu blocking ya, dimana semua penari itu mempunyai posisinya masing-masing, dan terkadang posisinya itu membentuk sebuah ruang atau bentuk. Misalnya ada yang bentuk tarinya zigzag ya, kalau misalkan 3 di depan, 2 di belakang, itu kan menempatkan ruang. Nah, ruang itu pasti dibentuk oleh perpindahan dari penarinya sendiri. Misalkan nggak akan mungkin dari awal lurus terus kan
harus ada dinamikanya ya, misalkan berubah menjadi bulat, berubah menjadi zigzag atau dan lain sebagainya. Itu unsur ruang. Ketiga adalah unsur waktu. Kalau kalian perhatikan dalam semua tarian tradisional itu banyak sekali contoh jenis unsur waktu yang digunakan. Misalnya ada, kalau waktu itu berarti berhubungan dengan kecepatan dan kelambatan gerakan tari. Kalau misalnya tari tradisionalnya seperti tari merak gitu kan ya, kalau nanti ibu contohkan lah ya tari merak seperti apa. Nah kalau tari merak itu depannya kan agak lambat ya, tapi kesananya ada tempo yang cepat. Nah itu berupa unsur waktu. Jadi waktu itu bukan berapa menit kalian pentas, tapi kecepatan atau kelembatan dari sebuah gerakan. Itu ya anak-anak. Nah sekarang ibu akan membahas tentang teknik dan prosedur gerak tari. Jadi kalau dalam seni tari itu ada teknik-teknik mendasar yang mendasari dari tarian tradisional khususnya. Itu ada 4, ragam gerak kepala, gerak badan, gerak tangan, dan gerak kaki. Nanti ibu akan contohkan satu-satu ya. Nah, yang pertama adalah ragam gerak kepala. Ragam gerak kepala itu bisa berupa menunduk ya, atau membuat angka 8, atau misalnya kalau yang ibu kenal, salah satu yang familiar bagi kalian tari merak, itu kan gerakan kepalanya ada yang seperti bahasa Sundanya mah godek gitu, jadi gitu kan ya. Terus ada gerakan yang dia tuh seperti kan kalau merak kan ada yang begitunya ya, ada yang kayak mematuk gitu kan. Nah dia itu gerak kepala, ragam gerak kepala. Contohnya nanti kalian akan mencontohkan sebuah tarian tradisional, ibu hanya minta waktu 1 menit saja. Jadi kalian tinggal pilih tarian tradisional apa yang akan kalian tampilkan, dan tentunya itu harus melibatkan ragam gerak tari atau teknik tari dari kepala, badan, tangan, dan kaki ya. Nah yang kedua ragam gerak badan. Kalau tadi kepala kan seperti ini, lalu kalau gerak badan itu ya keseluruhan badan. Biasanya fokusnya kalau tarian itu dari kalau badan itu dari leher, pundak sampai bagian pinggul ya. Nah kalau gerakan badan pada tari itu seperti misalnya kalau kalian tari saman, lihat kan ada yang begini kan, gerakan badannya condong ke kanan ke kiri dengan posisi ketika ke kanan nih, posisi bahu kanan lebih rendah daripada bahu kiri. Begitu pula sebaliknya, itu gerakan badan. Sekarang ada ragam gerak tangan ya. Misalnya kalau ragam gerak tangan itu seperti ini. Nah ragam gerak tangan itu contohnya kalau misalnya kalian sangat familiar dengan tari Sunda, itu ada tarian yang kedua tangannya ke depan begini. Nah ini bukan hanya di tarian Sunda tapi juga di tarian Jawa. Ini disebut dengan lontang kembar dan juga ngerayung. Kalau di Sunda lontang kembar, tapi kalau di bahasa Jawa ngerayung. Jadi yang begini posisinya. Dan ada juga yang seperti tumpang tali kalau dalam bahasa Sunda, ketika tangannya misalnya selalu bertumpang tindih tapi ke bawah. Dan gini. Nah itu contoh ragam gerak tangan ya. Sekarang kita ke ragam gerak kaki. Nah sekarang ibu akan menjelaskan tentang ragam gerak kaki, atau lebih tepatnya menyontohkan ya. Salah satunya ada srisik, yaitu lari kecil dengan berjinjit biasanya gitu kan. Lalu juga ada bentuknya cancer, yaitu bergerak ke kiri atau ke kanan dengan menggerakkan kedua telapak kaki gini gitu. Itu ya salah satu contoh ragam gerak tari. Nah, sekarang ibu akan membahas tentang bentuk, jenis, dan nilai estetis dari gerak tari.
Nah, bentuk gerak tari itu terdiri dari dua, ada tari yang representasional dan tari non-representasional. Apa itu tari representasional? Adalah tarian atau gerak tari yang menggambarkan sesuatu secara real. Misalnya nih, ada tarian tentang nelayan dan gerak tarinya itu menunjukkan tentang aktivitas nelayan, atau misalkan petani nih yang paling mudah ya. Tarian petani biasanya ada mencangkul begitu kan, itu menunjukkan gerak tari yang sesuai dengan realita dari tujuan tarian tersebut, yaitu menunjukkan atau tarian gerak petani, yaitu tari representasional, jadi sesuai dengan representasi dari nama tariannya dan tujuan tariannya. Lalu ada yang kedua, tari non representasional, jadi tari yang melukiskan sesuatu secara simbolis. Kalau kita gambarkan misalnya tari Manuk Dadali, atau bukan tari Manuk Dadali ya, tarian merak itu bisa merupakan. Nah, yang kedua, tari non representasional. Kalau tari non representasional itu tari yang melukiskan sesuatu dengan simbolis tarian, jadi tidak seperti tadi itu yang representasi, yang kalau misalkan gerakan tentang tarian tentang petani, gerakannya langsung sesuai dengan kegiatan petani. Kalau yang non representasi itu bukan begitu, jadi misalnya tari topeng, tari budaya itu adalah tarian-tarian yang dia itu menyimbolkan sesuatu dengan tarian yang atau gerak tari yang bukan pada kenyataannya. Misalnya ada yang suka menyimbolkan gerakan tari hewan untuk menggambarkan realitas kehidupan manusia, itu juga ada. Lalu jenis gerak tari ada dua juga. Yang pertama ada gerak murni, dan yang kedua ada gerak maknawi. Gerak murni itu gerakan tari yang hanya mementingkan keindahan semata, tidak ada maksud apapun. Misalnya nih tari yang sifatnya lemah gemula yang begini, itu hanya mengikuti irama dan menciptakan sebuah keindahan. Sedangkan gerakan maknawi itu gerakan-gerakan yang menunjukkan atau menyimbolkan atau mempunyai makna atau maksud tertentu. Misalnya ada tarian yang membawa tongkat nih, kalau kalian tahu dari daerah timur kan begini nih. Nah, itu seperti gerakan yang menunjukkan maksud untuk menyerang. Nah, itu gerakan yang bersifat maknawi, jadi tidak mementingkan keindahan tapi maksud dan tujuan dari tarian tersebut. Nah, yang terakhir adalah nilai estetis dalam gerak tari. Nilai estetis ini sifatnya subjektif, jadi bergantung dari penonton atau penikmat tarian itu sendiri. Kenapa? Karena tiap orang itu punya selera yang berbeda dan pengalaman menonton seni tari yang berbeda juga. Dan penangkapan nilai estetis itu berdasarkan visual dari orangnya tersebut, auditori yang dari yang dia dengar. Tapi yang paling sangat mencerminkan nilai estetis itu dari visual, karena kalau gerakan tari kan apa yang terlihat kan. Kalau musik beda lagi, yaitu auditif atau pendengaran. Nah, jadi orang yang sering menonton tarian yang sifatnya lemah gemulai, tradisional lemah gemulai seperti tari Jawa, tari Sunda, itu akan cenderung melihat bahwa keindahan tari atau estetis tari itu pada tarian-tarian yang sifatnya lemah gemulai. Jadi ketika dihadapkan dengan tarian yang lebih atau berbeda seperti tari-tarian di daerah timur gitu kan ya, itu mereka mungkin saja akan merasa harus banyak menangkap nilai indahnya tuh di mana gitu kan ya. Tapi kebalikannya, orang sana mungkin ketika melihat seni tari yang lemah gemulai justru sama aja, mungkin merasa aneh atau apa sih nilai estetisnya, itu yang akan mereka cari. Jadi begitupun kalian nanti juga bakal memberikan tugas untuk menanggapi tarian dari daerah Sunda. Nanti ibu susulkan tugasnya melalui Google Classroom ya, atau WhatsApp. Nah, itu saja yang bisa ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video dan penjelasan kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah. Lalu jangan lupa
untuk menonton sampai akhir dan juga menulis kehadiran nama kelas dan hadir di kolom komentar sebagai bentuk kehadiran dalam pembelajaran SPK ini. Dan jangan lupa tetap kerjakan tugasnya dan tetap semangat. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.